Kuliah Sore. SKS Siaran Kuliah Sore. .9 Elisa FM, The Victoria Station, cinta sejati tumbuh dalam keluargaku.
Selamat sore sahabat Elisa, kembali hadir di sini ada SKS yang siap menemani Anda di 103.9 Elisa FM The Victorious Station. Tentunya untuk edisi sore hari ini, sepertinya Daniel sudah terlalu bersemangat sahabat Elisa, apalagi di awal udah langsung belepotan ini bicaranya. Nah, tapi ngomong-ngomong sahabat Elisa, SKS siap menyapa Anda dengan informasi di mana Daniel tidak akan sendiri karena sudah ada narasumber yang siap berbagi dengan kita semuanya untuk sore hari ini. Dua-duanya sudah pernah hadir di studio Elisa FM, sahabat Elisa, sharing di beberapa waktu lalu. Tapi untuk kali ini kita sharingnya secara daring begitu sahabat Elisa, karena kita sudah terhubung melalui Zoom meeting dan juga bisa Anda nikmati untuk live sore hari ini di Facebooknya Radio Elisa di Radio Elisa 103.9 FM Salatiga. Nah, ada Pak Kristiawan Prasetyo Agung Nugroho dan juga Dr. Ajar Mahendro Dewantoro. Halo, selamat sore untuk narasumber. Halo, selamat sore Mas Daniel. Selamat sore. Iya, apakah untuk Dr. Ajar sudah bisa terhubung? Kalau untuk Pak Kristiawan sepertinya sudah bisa masuk nih. Coba untuk Dr. Ajar apakah... Halo Dr. Ajar. Ya, selamat sore Mas Daniel. Oke. Sambil kita mencoba menunggu begitu ya sahabat Elisa. Tes. Ya. Ini kalau di saya sudah kedengaran sih ya. Oke, mungkin bisa... Ya. Selamat sore. Ya. Oke, kalau di tempatnya Daniel ini kok sepertinya masih belum kedengaran suaranya begitu ya? Ya, tes Mas Daniel. Oke, bisa apakah bisa terhubung untuk sore hari ini sudah sepertinya ya? Sudah. Ya. Oke. Baik, kalau begitu untuk Pak Kristiawan dan juga ada Dr. Ajar untuk sore hari ini. Nah, sudah bisa masuk. Sip. Iya. Ya. Kita sore hari ini mau bahas apa ini Pak Kristiawan dan juga Dr. Ajar? Oke. Ya, untuk sore hari ini kita masih membahas topik yang lagi hangatnya ya Mas ya, dan juga mungkin saya panggilnya Mas Ajar gitu ya supaya lebih akrab ya. Boleh. Tak kenal vaksin maka tak sayang diri sendiri. Jadi kan lagi heboh banget dengan vaksin COVID-19 ya. Jadi sore hari ini kita mau coba sampaikan kepada para pendengar Elisa ya, vaksin itu seperti apa sih ya, kemudian manfaatnya bagi masyarakat itu juga seperti apa gitu. Oke, jadi sahabat Elisa untuk sore hari ini di mana Daniel ditemani oleh dua narasumber dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK UKSW. Kita akan bahas seputar vaksin, apalagi mungkin beberapa waktu lalu di antara Anda ada yang juga penasaran atau mungkin malah belum tahu nih sebenarnya vaksin yang disediakan apalagi masa-masa pandemi ini untuk COVID-19 sebenarnya ada vaksin apa begitu ya, dan juga bagaimana nanti responnya terhadap tubuh kita kalau misalnya sudah disuntikkan begitu vaksinnya begitu ya. Nah, perlu dijelaskan mungkin nih untuk Pak Kristiawan dan juga Dr. Ajar sebenarnya bagaimana sih vaksin ini? Oke. Ya, mungkin dari saya dulu ya Pak Ajar ya. Ya, siap Pak Kris. Ya, jadi untuk vaksin ini mungkin bagi sebagian masyarakat mungkin masih bingung gitu ya, vaksin ini apa? Mungkin kita bisa mulai dari imunisasi begitu ya, paling mudah begitu ya. Jadi kalau imunisasi ini kan salah satu upaya untuk membantu atau meningkatkan kekebalan tubuh gitu ya. Biasanya identik dengan anak begitu kan. Nah, salah satu cara imunisasi ini ya salah satunya adalah vaksin gitu ya. Nah, vaksin ini secara prinsip itu berarti memasukkan dalam ini virus ya, kalau kita bicara COVID yang sudah dilemahkan gitu ya ke dalam tubuh kita. Jadi nanti
tubuh akan memberikan respon untuk membentuk sistem kekebalan tubuh dari virus yang dilemahkan yang dimasukkan ke dalam kita. Seperti itu dulu gambaran. Kira-kira nih sebenarnya kalau misalnya dimasukin virusnya ke dalam tubuh begitu ya, apakah responnya akan sama dengan orang yang terinfeksi atau enggak sih sebenarnya? Mungkin orang-orang pada penasarannya takutnya gitu ya, kok virus dimasukin ke tubuh, jangan-jangan ntar kita kena juga nih. Gimana tuh? Bener nggak kira-kira? Ya. Atau Mas Ajat, monggo. Ya, jadi ini spesialnya untuk vaksin Mas Daniel ya. Jadi vaksin itu kita memasukkan virus, tapi virusnya itu yang sudah dilemahkan atau cuman bagian virusnya aja. Jadi kita tetap kemasukan virus, respon imunnya sama, tapi kita tidak mengalami sakit. Ya, jadi tujuannya di sini kita membentuk kekebalan alami tanpa proses sakit. Nah, itu spesialnya vaksin Mas Daniel ya, jadi sangat amat bermanfaat ya. Oke, ini sepertinya ada sedikit gangguan di mana untuk suaranya Dokter Ajar ini belum bisa masuk begitu ya di tuningnya Radio Elisa. Mungkin bisa sedikit sebentar, kami akan coba untuk benahi terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa kembali dijelaskan ini untuk Pak Kristiawan. Gimana nih responnya tadi? Mungkin dari sisi Pak Kristiawan dulu begitu ya? Atau mungkin dari segi akademisnya benar nggak kira-kira begitu? Oh ya, ya saya kembali sampaikan ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga. Jadi virus ini kan dilemahkan begitu. Jadi memang dengan sengaja virus ini dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, secara prinsip sebenarnya virus yang sudah dilemahkan ini itu nanti akan coba untuk dikenali oleh sel di dalam tubuh kita. Ya. Jadi ibaratnya tubuh kita ini kan punya tentara begitu ya. Kita sebut dia sebagai sel limfosit begitu ya, misalnya seperti itu. Jadi sel-sel ini akan mencoba untuk mengenali begitu ya, seperti apa sih sel yang masuk dalam tubuh kita, dalam hal ini virus tadi begitu ya, karakteristiknya bagaimana begitu ya. Jadi nanti akan coba untuk dikenali, kemudian akan disiapkan di dalam tubuh kita bagaimana cara saya nanti menghadapinya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Dan ini yang jadi saya kira prinsip sederhana dari bagaimana tubuh kita akan mencoba untuk mengenali virus yang masuk dalam tubuh kita. Nah, nanti suatu saat memang kita benar-benar terpapar oleh virus ini begitu ya, maka tubuh kita sudah siap untuk mencoba lawan virus ini. Gitu. Oke, begitu. Jadi intinya dibangun dulu sistem imunnya di dalam tubuh berdasarkan respon yang tadi disuntikan, diinjekkan begitu ya. Betul sekali, nah, ya. Tapi kalau misalnya kemudian tadi sudah dimasukkan untuk istilahnya untuk pancingannya begitu. Nah, kemudian berapa besar nih peluangan kalau misalnya orang itu tadi mungkin ketika imunnya sudah terbentuk, apakah dia akan terkontaminasi atau tidak? Iya. Nanti mungkin Mas Ajat bisa membantu menambahkan ya. Tapi jadi, ini kita coba untuk Oke. Kita sambung dulu ya. Mungkin bisa kembali ditimpali dulu untuk Pak Kristiawan. Ya. Jadi kita bicara ada istilahnya efikasi dan juga efektivitas gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari efikasi. Jadi bagaimana kemanjuran atau kemampuan vaksin untuk mencegah penyakit itu kita sebut dengan efikasi gitu ya. Jadi kemanjuran atau kemampuan vaksin ini akan diteliti dulu lebih awal begitu ya, kita sebut dengan uji klinis begitu ya, pada kondisi yang terkontrol begitu ya. Jadi misalnya sebagai contoh untuk yang Sinovac ini misalnya kurang lebih sekitar 63% efikasinya begitu ya. Nah, kalau kita bicara efektivitas berarti kita sudah aplikasikan itu ke dalam tubuh kita yang sudah diberikan kepada masyarakat. Nah, efektif atau tidaknya ya kita bilang efektif begitu ya. Hanya saja yang perlu menjadi catatan penting adalah meskipun kita sudah mendapatkan vaksin, bukan berarti kemudian kita seperti seolah-olah menjadi seorang Superman gitu ya, jadi kebal dengan banyak hal gitu ya. Karena meskipun kita sudah mendapatkan vaksin, tapi yang namanya peluang untuk kita terpapar oleh virus ini tetap ada begitu. Jadi perlu ada upaya pencegahan begitu ya, perlu ada upaya untuk kita bisa melakukan sesuatu agar kita tidak terjangkiti begitu ya oleh virus ini, berarti dalam hal ini adalah COVID. Oke, coba Daniel akan
terhubung terlebih dahulu dengan Dokter Ajar. Apakah sudah bisa tersambung di sini? Cek, tes. Ya. Cek. Cek, tes. Cek. Iya, sepertinya ini belum bisa mengudara begitu ya suaranya ya. Ya, cek, tes. Udah bisa masuk, Mas? Cek. Ya, kalau di saya Cek. terdengar ya. Mungkin cepat. Ya. Dokter Ajar sudah. Cek. Ya. Tes, udah bisa kedengaran, Mas? Oke, sudah bisa terbantu sekarang begitu. Nah, sip. Mungkin bisa Ya. dijelaskan nih Dokter Ajar dari medis sendiri. Apalagi kalau misalnya dari masa kecil kita sudah mulai dimasukkan ada namanya vaksin. Nah, bagaimana dengan vaksin yang ada di vaksin corona ini? Ya, justru ini hal yang sangat bagus ya Mas ya. Jadi vaksin corona ini kan dia kan kalau yang kita pakai itu kan tipenya kan yang virus yang sudah mati ya atau virus yang sudah dilemahkan. Itu jadi justru kita bisa memerangi suatu penyakit tersebut tanpa harus ada proses sakit terlebih dahulu. Jadi ini justru sangat amat disarankan ya, terutama bagi usia-usia yang sangat amat berisiko. Kebetulan untuk corona ini untuk anak-anak itu resikonya rendah Mas. Jadi nanti kemungkinan targetnya itu justru malah usia 18 tahun sampai usia lansia seperti itu. Ya, jadi sangat amat disarankan. Bahkan tujuan vaksinasi ini kan memang supaya kita kebal ya. Kebal bukan dalam artian terbebas. Benar kata Mas Kris tadi ya. Walaupun sudah divaksin tapi bukan dalam artian kita nanti akan benar-benar terbebas dari COVID. Jadi lebih ke arah kita meningkatkan imunitas kita atau respon imun kita terhadap COVID. Bahkan di penelitian yang terbaru itu Mas, yang yang dikeluarkan oleh WHO itu kalau orang yang sudah divaksin itu walaupun mungkin nanti tidak sepenuhnya kebal terhadap corona, tapi dia sangat amat mengurangi gejala yang ada pada penyakit corona, bahkan bisa sampai 80% ya. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi untuk angka masuk rumah sakitnya pun juga bisa berkurang sampai dengan 80% ya. Jadi di sini kita menekankan kan ada tuh Mas yang takut seumpamanya kan efikasinya seperti yang Mas Kris bilang tadi 65% ya. Itu memang angka yang sebenarnya juga belum bisa dipastikan karena memang kan baru yang divaksin kan baru dalam jumlah yang belum banyak ya Mas ya. Jadi nanti walaupun efikasinya cuma 65%, tapi dengan efikasi 65% itu sudah sangat amat tinggi ya untuk ukuran vaksin awal. Dan juga oke lah kalau seumpamanya kita udah divaksin tapi kita kena, cuma nanti kenanya Mas akan jauh lebih ringan daripada orang yang tidak divaksin seperti itu, karena pada dasarnya kita sudah di enhance atau sudah ditambah oleh kekebalan yang alami oleh vaksin tersebut seperti itu. Oke, ringan dalam artian itu apakah akan mungkin cepat penyembuhannya atau gimana nih dokter? Ya, benar banget Mas Daniel ya. Jadi nggak cuma di cepat penyembuhannya aja ya, gejala yang timbulnya nanti juga akan lebih ringan. Ya, seumpamanya anosmia atau kehilangan penciumannya kalau orang yang tidak divaksin itu bisa sampai 2 minggu bahkan sampai 1 bulan. Tapi kalau orang yang sudah divaksin karena dia sudah membawa imunitas alami ya sebelumnya tanpa terkena sakit terlebih dahulu, mungkin nanti gejalanya mungkin akan lebih ringan. Mungkin cuman 1 minggu atau bisa saja 3 hari atau seperti itu. Ya. Jadi benar banget apa yang Mas Kris bilang tadi ya. Bukan berarti kalau kita sudah divaksin terus kita boleh kemana-mana tanpa menggunakan masker, tanpa cuci tangan seperti itu ya. Karena penyakitnya tetap ada ya. Seperti itu Mas Daniel. Oke, jadi catatan ya mungkin untuk beberapa sahabat Elisa yang pada saat ini, apalagi kan beberapa kelompok masyarakat kan sudah mulai ada yang divaksin begitu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang sudah divaksin, nah jangan merasa kalau dirinya itu sudah kebal di sahabat Elisa, di mana tetap harus diperhatikan bahwa kita wajib masih untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, 5M jangan lupa. Pokoknya tetap waspada begitu ya intinya ya untuk Pak Kristiawan dan juga Dokter Aja begitu. Nah kemudian
kalau mungkin beberapa masyarakat ada yang masih kurang paham atau masih kurang mengenal sebenarnya vaksin yang diaplikasikan atau yang diberikan untuk masyarakat yang ada di Indonesia tuh yang seperti apa sih? Ya, untuk vaksin yang diberikan di masyarakat Indonesia sebenarnya kita punya beberapa ya, Dokter Ajar ya. Mungkin Ya, ada yang beberapa. saya kira yang populer yang mungkin sering kita dengar gitu ya, salah satunya adalah Sinovac misalnya gitu ya. Dan ada juga beberapa jenis apa namanya vaksin lain begitu ya. Misalnya kita bisa kenal ada yang namanya Sinopharm begitu ya, kemudian ada Novavax, ada Moderna, Pfizer dan lain sebagainya begitu. Tetapi sebenarnya secara prinsip mereka memiliki cara kerja yang sama begitu ya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita begitu ya. Jadi yang perlu jadi catatan adalah akan membantu untuk meningkatkan imunitas kita ya. Tidak berarti kebal 100% seperti itu ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya kita boleh tahu begitu ya untuk Pak Kristiawan dan juga Dokter Ajar, sebenarnya syarat-syaratnya nih, kalau misalnya masyarakat itu mau divaksin, ada pantangan-pantangan nggak? Atau mungkin beberapa hal yang sekiranya ada kelompok atau kategori dari masyarakat yang tidak boleh mendapatkan vaksin itu atau mungkin ditunda begitu? Oh ya, ada beberapa ketentuan ya Mas Daniel. Ibaratnya kita harus melakukan screening ya, terutama di apa namanya dokter begitu ya, mereka pasti akan melakukan screening, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Ajar begitu ya. Jadi selain ada kriteria usia begitu ya, kita juga perlu melihat terkait dengan riwayat penyakit yang diderita oleh orang tersebut begitu ya. Apakah misalnya memiliki masalah dengan penyakit yang berhubungan dengan kardiometabolik misalnya seperti diabetes, hipertensi begitu ya, apakah ada riwayat alergi dan sebagainya. Dan untuk pengalaman real mungkin Mas Ajar bisa menyampaikan begitu ya, karena ini kan semakin kesini juga apa namanya ketentuan yang diberikan untuk penerima vaksin ini juga semakin bertambah begitu ya Mas Ajar ya. Seperti yang sebelumnya ibu hamil sejauh ini masih belum diperbolehkan begitu, tetapi kemudian yang ibu menyusui untuk ketentuan yang terbaru misalnya sudah diperbolehkan begitu. Oke, gimana ya Dokter Ajar? Mungkin ada beberapa kategori atau golongan yang sekiranya masih belum diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin ini, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat begitu? Ya, sebenarnya kalau golongan mutlak untuk yang nggak boleh dapat vaksin ini untuk yang terbaru, Mas, dulu kan lansia seperti itu kan termasuk golongan eksklusi atau tidak boleh dapat vaksin. Untuk yang terbaru ini malah lansia malah diutamakan, jadi nggak masalah ya. Untuk yang benar-benar nggak boleh itu biasanya itu ibu yang sedang hamil ya, atau sedang dalam kondisi patologis atau sedang dalam kondisi apapun yang dia sedang mengalaminya. Contohnya orang dengan penyakit gula, tapi kalau gulanya terkontrol itu boleh divaksin. Tapi kalau dicek ternyata gulanya mungkin di atas 200, itu mungkin nanti akan ditunda terlebih dahulu, menunggu kondisinya stabil. Ya. Pada basicnya Mas, setiap orang yang datang dalam kondisi sehat, ya, walaupun dia memiliki riwayat penyakit, tapi saat itu dia datang dan diperiksa dokter dalam kondisi sehat dan layak untuk divaksin, itu boleh dilakukan vaksinasi. Orang hipertensi contohnya, orang dengan tekanan darah tinggi lebih dari 180/100 itu masuk kriteria eksklusi. Tapi pada kenyataannya nanti kalau dia datang sudah tensinya sudah ke arah normal seperti ke arah 120/80, itu pun juga boleh dilakukan vaksinasi. Jadi seperti itu Mas. Ya, jadi kondisi inklusinya itu datang saat divaksin itu dalam kondisi sehat ya. Eksklusinya selain ibu hamil itu orang yang sedang dalam kondisi sakit apapun ya. Jadi seperti itu, terutama penyakit infeksi ya, itu masuk kriteria eksklusi ya. Atau memang punya riwayat alergi yang sangat amat tinggi terhadap vaksin-vaksin lain seperti vaksin campak, vaksin DPT dan yang lain-lain, itu juga masuk kriteria eksklusi ya. Tapi pada dasarnya seperti itu tadi Mas Daniel ya. Tapi kalau misalnya nih, oke, mungkin bisa ditambahkan tadi Dokter Ajar? Ya, jadi pada dasarnya asal kita datang ke tempat vaksin dalam kondisi badan sehat, kondisi tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu normal, denyut jantung normal, pernafasan normal, itu kita boleh-boleh saja divaksin. Ya, pasti dokter nanti akan memberikan izin untuk diberikan vaksinasi, seperti itu. Emang dampaknya nih kalau misalnya boleh tahu begitu ya, untuk orang-orang yang termasuk dalam golongan eksklusi tadi,
kalau memang tetap diberikan vaksin begitu, dampaknya sebenarnya apa sih? Ya. Seperti sebenarnya Mas Daniel ya, kriteria eksklusi ini juga mencakup nggak cuma vaksin COVID ya. Ini kan yang baru ngetren vaksin COVID aja. Vaksin apapun juga tidak boleh diberikan dalam orang-orang dengan kondisi eksklusi tadi ya, kriteria eksklusi ya. Dampak yang mungkin akan diderita itu adalah ada yang namanya tuh KIPI Mas ya, KIPI ya, itu memang merupakan dampak normal orang-orang setelah divaksin ya. Artinya ya bukan normal juga Mas, maksud saya dampak yang biasa terjadi ya, seperti pusing, mual, muntah, lemas, bahkan paling parah itu yang kita takutkan itu dampak alergi yang berlebihan ya. Ada yang namanya kondisi di mana tubuh benar-benar tidak cocok dan justru tubuh melawan dengan melakukan respon alergi di seluruh tubuh. Nah, itu yang kita hindari ya. Dampaknya seperti mungkin awalnya nanti gatal, lama-kelamaan sesak nafas ya, dan memang dampaknya bisa parah, tapi itu hanya terjadi pada orang-orang yang alergi dan itu sangat amat jarang terjadi ya. Dampaknya pun juga bisa kita tangani sebelumnya. Seumpamanya kalau sudah merasa gatal-gatal nih, kita minumi obat yang untuk melawan dampak alergi tersebut, itu pun juga biasanya juga efek sampingnya juga akan hilang ya. Nah, untuk orang-orang yang dengan kriteria eksklusi tadi, mungkin nanti dampak Ya, ini suaranya terputus. cek ya. Sudah Mas ya. Oke. Mungkin dampaknya untuk orang-orang dalam kriteria eksklusi tadi mungkin nanti lebih ke arah KIPI-nya yang berlebih Mas. Mungkin nanti lebih muntah ataupun untuk merasa dampak-dampak yang lain seperti pusing dan yang lain-lain. Ya. Seperti itu. Ya, tapi mungkin kalau boleh menambahkan, sebenarnya di satu sisi sebenarnya seperti apa yang disampaikan Mas Ajar tadi, itu juga sebagai respon awal ya Mas Ajar ya, ketika kita mendapatkan vaksin begitu ya, seperti pusing dan sebagainya, kadang itu menjadi sebuah ketakutan tersendiri, tapi sebenarnya di satu sisi itu menjadi salah satu respon bahwa tubuh kita ini sudah mulai untuk bekerja, merespon vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita begitu. Dan mungkin satu lagi tadi untuk informasi terbaru bahwa untuk yang penyintas COVID ya, Mas Ajar ya, sudah diperbolehkan ya untuk menerima vaksin sudah, ya. ya. Sekitar setelah 3 bulan, 3 bulan boleh ya. Sekarang udah boleh. Jadi kalau orang yang sudah pernah terkena COVID, asal itu sudah 3 bulan yang lalu itu sudah boleh diberikan vaksin. Malah nanti efeknya malah bagus ya. Karena kekebalannya akan di booster namanya Mas ya. Kita udah punya kekebalan alami, nanti di booster lagi lebih tinggi sehingga kekebalannya nanti bisa tahan lebih lama lagi. Seperti itu Mas. Oke, jadi memang banyak hal yang perlu dipahami, apalagi mungkin beberapa waktu lalu untuk orang-orang yang kurang mengenal terkait vaksin ini, banyak yang takut begitu ya, banyak yang was-was, bahkan ada mungkin sebagian kaum atau golongan yang menolak vaksin. Nah, semoga harapannya dengan ada informasi ini bisa terbuka pikirannya, bisa menambah wawasannya bahwa sebenarnya vaksin tersebut memang baik adanya untuk kesehatan tubuh kita begitu ya. Kemudian nih untuk takaran atau dosisnya sendiri terkait pemberian vaksin tersebut, aturannya tuh gimana sih untuk penyuntikannya begitu? Boleh dijelaskan kepada sahabat Lisa gitu, Dokter Ajar dan juga Pak Kristiawan? Ya, untuk dosisnya sendiri Mas nanti diberikan itu 1 vial sekitar 3 mili, itu diberikan secara intramuskular, artinya disuntikan di otot-otot yang besar Mas ya. Biasanya wajarnya itu disuntikan di bagian otot deltoid atau di bagian lengan atas ya. Nanti biasanya lengan atas kiri dulu ya. Dan itu disuntikan dalam 2 periode Mas ya. Jadi dalam selang waktu 2 minggu ya atau 14 hari ya. Jadi seperti itu. 2 dosis dalam selang waktu 14 hari. Disuntikan secara intramuskular atau di otot di lengan atas ya. Seperti itu. Oke, kalau misalnya lebih dari 14 hari atau kurang gitu, dampaknya apa ya? Bisakah terjadi sesuatu dengan tubuh si resipien tadi? Ya Mas, ini kan vaksinnya memang masih baru ya, jadi penelitiannya juga sudah banyak, cuman ini juga masih diperdebatkan ya.
kalau dari sisi penelitian medis itu tidak masalah antara 14 hari sampai dengan 2 bulan itu masih boleh diberikan vaksin ya. Jadi nggak masalah Mas, masih dalam batas aman ya. Jadi memang seperti itu. Oke, jadi nggak masalah sebenarnya ya, cuman diberikan rentan waktu begitu, paling tidak 14 hari atau 2 minggu begitu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan untuk Pak Kristiawan? Mungkin sebagai informasi, kenapa sih kok harus 2 kali begitu ya? Jadi untuk yang pemberian pertama sebenarnya, oke sebentar. Agak feedback ini ya. Ya, jadi untuk pemberian vaksin pertama ini sebenarnya digunakan untuk memicu respon begitu ya tubuh kita untuk bisa membentuk sistem imun itu sendiri begitu ya. Jadi harapannya selama kurang lebih 14 hari itu tubuh kita bisa merespon dengan membentuk sistem imun begitu ya. Nah, kemudian diberikan kembali untuk vaksin yang kedua juga punya tujuan supaya lebih meningkatkan respon imun dalam tubuh kita begitu ya, karena kalau kita lihat teorinya begitu ya tentang sistem kekebalan tubuh yang namanya sel pengingat begitu ya dalam tubuh kita ini kan juga sama seperti sel tubuh yang lain, dia punya masa waktu untuk hidup begitu ya, dan pasti akan digantikan dengan sel pengingat yang lain begitu ya. Dan harapannya dengan kita memberikan vaksin secara kontinu, sel-sel ini akan kembali mengingat begitu ya, dan kemudian akan memberikan respon untuk bisa membentuk antibodi itu. Oke, kita coba kalau begitu tadi sudah dijelaskan sahabat Lisa tentang bagaimana dosisnya, kemudian pemberiannya sebanyak 2 kali dan juga alasannya apa. Semoga bisa dipahami begitu. Tapi sebelumnya kita mau coba ke live Facebook kita terlebih dahulu karena sudah ada yang memberikan pertanyaan di sana. Ada Mbak Wilsa. Nah, Mbak Wilsa selamat sore, bertanya ada kasus yang sudah divaksin bahkan 2 kali kok masih terpapar itu. Kenapa ya Pak Dokter? Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih. Ya Mas, itu ada beberapa kasus memang ya. Saya juga di lapangan sendiri juga menemui orang yang sudah divaksin, sudah selesai vaksinnya, bahkan sudah keluar sertifikatnya, tapi masih bisa terkena COVID ya. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya ya, vaksin itu ada tingkat efisiensinya ya. Seperti vaksin yang sudah kita di program pemerintah pun Mas, itu juga tidak bisa melindungi 100% ya, untuk jadi kita kebal, benar-benar kebal terhadap suatu penyakit itu ya. Cuman tujuan dari vaksin itu untuk memperkenalkan tubuh kita tanpa adanya proses sakit terlebih dahulu ya. Jadi memang vaksin tidak menjamin kita untuk kebal terhadap suatu penyakit. Itu kenapa kita tetap harus menjaga diri dengan protokol kesehatan ya. Tapi dengan adanya vaksin kita dipastikan itu imunitas kita terhadap suatu penyakit tertentu itu akan meningkat ya. Ini berlaku tidak cuma vaksin COVID saja Mas ya. Seperti TBC, difteri, polio dan yang lain-lain itu juga seperti itu. Cuman memang beberapa vaksin memang kekuatannya sangat amat tinggi ya. Contohnya vaksin polio itu kekuatannya memang sangat amat tinggi ya. Jadi angka untuk terjadinya infeksi itu memang sangat amat jarang ya. Jadi memang seperti itu Mas. Vaksin tergantung dari jenisnya, tergantung dari penyakitnya juga ya. Jadi bukan berarti kita kebal terhadap suatu penyakit kalau sudah divaksin. Kita memiliki kekebalan atau imunitas lebih saja terhadap suatu penyakit tertentu sesuai dengan vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi seperti itu. Efeknya pastinya sakitnya akan jauh lebih ringan daripada kalau dia tidak divaksin sebelumnya. Kalau itu sudah kita pastikan gitu. Nah. Oke, mungkin ada tambahan lagi Pak Kristiawan? Ya, dan ini yang memang jadi kekhawatiran kita bersama ya, Mas Ajar ya. Jadi kita juga sering mendengar ada orang yang menyampaikan, aku sudah divaksin aman begitu ya. Nah, kemudian karena merasa dirinya aman, kemudian akhirnya dia mengabaikan protokol kesehatan yang masih berlaku begitu ya, dengan hal standar dengan 3M tidak dilakukan. Nah, ini yang jadi kekhawatiran besar begitu ya. Bahkan kalau sebelumnya kita mendengar ada istilah herd immunity begitu ya Mas Ajar ya. Harapannya masyarakat nanti bisa kebal dengan sendirinya. Nah, gimana kita mau kebal kalau kemudian masyarakat atau orang-orang di sekitar kita juga tidak yang sudah tervaksin begitu ya, tidak menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Bagaimana kemudian kita bisa membentuk masyarakat yang terjaga kesehatannya kalau tidak
menerapkan perilaku hidup sehatnya begitu. Oke, jadi begitu. Semoga penjelasannya bisa menjawab tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Wilsa begitu ya, Mbak Wilsa. Jadi kasusnya memang sekali lagi kembali ke daya tahannya tubuh dari si resipien itu tadi begitu ya, bagaimana. Tapi memang apalagi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya vaksin ini membantu, tapi untuk efektivitasnya juga masih sangat dikembangkan lagi begitu. Kemudian kalau misalnya sudah ada masyarakat yang mendapatkan vaksin tadi, langkah selanjutnya apa nih yang harus dilakukan dari si resipien tadi? Ya, pastinya tetap menjaga perilaku hidup sehatnya, begitu ya Mas Daniel ya. Karena peluang untuk katakanlah misalnya 90% vaksin ini dikatakan efektif untuk mencegah COVID, kita masih punya peluang misalnya 10% untuk kita bisa terpapar penyakit ini, gitu. Meskipun nanti gejalanya lebih ringan, tetapi yang namanya kita kena COVID, sakit, begitu kan, tetap tidak nyaman, begitu ya. Jadi langkah selanjutnya adalah tetap menjaga kesehatan diri selain dengan menerapkan protokol 3M dan tentunya juga menjaga diri kita dengan asupan atau makanan yang sehat dan bergizi, begitu. Ya itu salah satunya, begitu. Oke, kalau dari Dokter Ajar sendiri mungkin ada yang mau ditekankan kembali begitu, bagaimana nih selanjutnya? Ya Mas, mungkin lebih ke arah untuk keberhasilan vaksinnya aja ya. Jadi gini Mas, untuk keberhasilan vaksin kalau dalam jangka skala besar itu Mas, itu kita lihat dari partisipasi masyarakatnya. Semakin banyak masyarakatnya berpartisipasi dalam suatu vaksin, nanti daerah itu juga akan lebih cepat turun prevalensi penyakitnya atau angka kesakitan penyakitnya. Ya. Jadi diharapkan nanti masyarakat Indonesia paling tidak bisa paham dan juga bisa menerima bahwa memang kita itu harus divaksin. Contohnya aja Mas, polio. Dulu penyakit polio itu sangat amat banyak di Indonesia. Tapi setelah dilakukan gerakan anti polio, semua anak divaksin polio, bisa bahkan Indonesia sekarang sudah terbebas dari polio. Kita harapkan COVID juga bisa seperti itu ya. Jadi bukan hanya dua jenis masyarakat atau satu atau dua daerah aja yang divaksin Mas. Kalau bisa semakin banyak itu semakin bagus. Semakin banyak artinya angka keberhasilannya juga akan semakin tinggi. Ya. Jadi kadang memang juga nanti kalau divaksin masih bisa kena COVID ya. Memang masih bisa, tapi imunitasnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tanpa vaksin sama sekali. Melindungi diri sendiri, kita melindungi orang-orang di sekitar kita juga, terutama keluarga kita dan juga rekan-rekan pekerjaan kita ataupun yang lain masyarakat lah. Oke, karena sekarang yang dipikirkan bukan hanya diri sendiri tapi orang-orang yang ada di sekelilingnya ya. Betul. Belum tentu kalau Anda merasa sehat, sahabat Elisa merasa tidak apa-apa, tapi belum tentu juga nanti bagaimana respon yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Siapa tahu mungkin istilahnya kan dulu ada yang namanya orang tanpa gejala dan lain sebagainya itu, apalagi sebagai carrier, malah jauh lebih bahaya nanti begitu ya sahabat Elisa. Terakhir sebelum nanti kita pamit, kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada masyarakat dan juga sahabat Elisa tentang adanya vaksin COVID-19 di Indonesia untuk saat ini? Monggo, bisa dijelaskan pertama untuk Pak Kris dulu, apalagi Pak Kris nih dengar-dengar udah habis divaksin tahap pertama. Ya, Mas aja juga ini ya. Bisa di-sharing pengalamannya mungkin nih, sampai nanti juga disampaikan apa yang harus diperhatikan oleh sahabat Elisa. Oke. Ya, kalau untuk vaksin, pertama ya pastinya jangan takut untuk divaksin, ya, karena ini salah satu langkah awal dari kita untuk menjaga diri kita, ya, untuk menjaga diri kita, supaya kalau tidak terpapar harapannya seperti itu, begitu ya. Tetapi paling tidak untuk mencegah supaya orang-orang di sekitar kita juga tidak mengalami yang namanya COVID ini, begitu ya. Kemudian tetap harus menjaga kesehatan ya, perilaku hidup sehatnya juga tetap dilakukan, begitu ya. Jangan kemudian merasa hebat karena sudah divaksin, begitu ya, dan tetap lindungi orang-orang di sekitar kita dengan vaksin, begitu ya. Nanti kalau kita sudah divaksin, begitu ya, dan juga bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk yuk, kita kan sekarang vaksinnya sudah bisa lebih general ya, Mas Ajar ya.
begitu. Jadi kita bisa mengingatkan juga untuk paling tidak misalnya yuk mulai mendaftar begitu ya, karena sekarang sudah dibuka sistem pendaftarannya begitu ya. Misalnya untuk lansia, mungkin kita mengingatkan orang terdekat kita, keluarga kita, yuk coba untuk ikut divaksin gitu ya. Karena sekali lagi ini bukan cuma bicara kita secara personal, tapi kita bicara secara komunitas gitu ya. Mungkin itu dari saya. Oke, mungkin dari Dr. Adjar bisa ditekankan kembali apa yang mau disampaikan kepada masyarakat di sana, di luar sana. Pesan saya untuk siapapun masyarakatnya itu jangan takut untuk divaksin. Ya. Biasanya masyarakat itu takut untuk divaksin karena takut efek sampingnya. Banyak itu berita-berita hoax, habis divaksin kejang-kejang meninggal. Ya. Sampai sekarang Mas itu belum ada, ya, belum ada catatan itu vaksin habis vaksin langsung meninggal ya untuk vaksin jenis yang kita gunakan sekarang ini ya, Sinovac ya. Memang ada reaksi alergi ada, itu pun tapi nanti setelah divaksin kita akan dikontrol penuh oleh tenaga kesehatan selama 30 menit. Jadi nanti tidak langsung dibiarkan selesai vaksin justru pulang, enggak Mas. Kita dikontrol dulu apakah ada efek samping atau tidak ya. Efek samping biasa terjadi, tidak cuma hanya pada vaksin corona, pada semua jenis vaksin, hepatitis dan yang lain-lain ya. Jadi efek samping mungkin saja terjadi, tapi efek samping yang terjadi itu pun yang biasa terjadi itu nyeri pada bagian yang suntik, pusing, mual, muntah, itu pun bisa ditangani dengan obat-obatan tertentu. Jadi jangan takut untuk divaksin, ya. Manfaatnya jauh lebih besar daripada hanya rasa sakit saat disuntik atau hanya pusing sebentar setelah itu, ya. Justru adanya efek samping itu menandakan seperti yang Mas Dis bilang tadi, vaksinnya sudah mulai bekerja, masuk ke dalam tubuh kita, imun kita sudah mulai membentuk kekebalan terhadap penyakit tersebut. Ya, wah, berarti kalau saya nggak ada efek sampingnya nggak bekerja. Nggak begitu juga ya, setiap orang berbeda, nggak ada orang yang sama. Jadi jangan ragu dan jangan takut untuk divaksin, untuk kebaikan kita semua. Ya, mungkin itu saja Mas Daniel. Oke, jadi sahabat Elisa, nah untuk yang mungkin sudah kemarin was-was sekali terhadap adanya vaksin ini, semoga tentang penjelasan di sore hari ini bisa membuka pintu hati Anda supaya besok nggak takut divaksin ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin sekiranya takut sama jarum suntik, nah jangan cari-cari alasan untuk tidak divaksin ya sahabat Elisa, karena itu penting sekali untuk kesehatan Anda. Nah, mungkin bisa sharing ini sahabat Elisa untuk Pak Kris dan juga Dr. Adjar, gimana nih kemarin rasanya sudah divaksin untuk tahap pertama? Mungkin bisa sharing pengalamannya masing-masing. Kalau Daniel sih belum pernah, jadi masih menunggu antrian sepertinya, sudah daftar tapi belum datang-datang vaksinnya. Mungkin bisa sharing pengalamannya kemarin gimana nih? Ya, kalau dari saya kemarin, memang kami data dulu ya, yang mendapatkan ini dilakukan screening dan sebagainya. Ya, rasanya seperti kita divaksin seperti biasa ya, waktu kita masih kecil gitu ya, suntik dan sebagainya. Dan saya kira rasa apa ya, linu atau kemang kalau orang bilang setelah divaksin, kemudian teman-teman saya juga yang di kantor itu merasa kayak ada yang katanya sampai lapar banget ya. ada yang pusing, ada yang mual dan sebagainya. Tapi setelah kurang lebih 1 minggu ini kami divaksin ya, sejauh ini kami baik-baik saja, tidak ada masalah gitu ya. Dan nanti ke depan akan menunggu untuk pelaksanaan vaksin tahap yang kedua. Tetapi memang ada juga yang tidak dipungkiri ya, ada beberapa rekan dan juga kayaknya pengalaman saja juga ya. Apa namanya, mungkin saking groginya gitu ya. Sebenarnya normal, nggak ada masalah tekanan darah apapun, sebenarnya nggak ada masalah itu. Tiba-tiba karena grogi, stres, dan sebagainya, lihat kesehatan kayak Parno dan sebagainya, kemudian tensi naik gitu ya. Iya, tensinya naik gitu ya. Langsung apa namanya, keringat dingin dan sebagainya, harus menunggu untuk normal dulu baru bisa vaksin gitu ya. Mungkin Mas Adjar ada pengalaman lain ya. Silakan ini bisa Dr. Adjar dijelaskan kemarin gimana pengalamannya, apalagi kan setiap orang beda-beda pastinya responnya. Oke, gimana nih Dr. Adjar? Saya agak malu ini Mas ya. Kenapa ini? Saya apakah kemarin yang salah satu yang tadi responnya jadi makin lapar? Enggak Mas, saya kemarin mengalami kendala waktu divaksin ya. Tensi saya itu selalu normal, cuman nggak tahu kalau apa namanya ketemu jarum yang mengarah saya itu tensinya tiba-tiba naik Mas ya. Terus kalau nyuntik pasien gimana nih? Ada fobia juga kayaknya ya. Itu kan nggak mengarah ke saya Mas, jadi nggak masalah kalau itu ya. Kalau jarumnya mengarah ke saya
atau saya memang agak takut dengan jarum suntik ya, bukan jarum suntik yang akan disuntikan ke saya. Jadi kemarin harus menunggu kira-kira 2 jam ya, karena tensi saya sampai 160. Begitu disuntik itu pun tensinya kembali lagi jadi normal, langsung 120. Dan alhamdulillahnya, bagusnya itu saya tidak mengalami efek samping apapun, Mas. Bahkan rasa nyeri di bagian otot tangan saya pun juga saya tidak mengalaminya sama sekali. Ya, jadi memang ada yang mengalami efek samping, ada yang tidak mengalami. Padahal sebelumnya itu saya sangat amat takut tuh, Mas. Bahkan saya nggak sadar kalau saya sudah divaksin. Ya. Nggak terasa. Ya, saya cuma merem aja tiba-tiba udah dok. Gitu. Ya itu syukur saya, Mas. Ya, jadi jangan takut, kan saya jangan takut. Walaupun saya sendiri takut, tapi Anda jangan takut ya. Oke, jadi sekali lagi sahabat Elisa, nah jangan takut ya, apalagi kalau misalnya takut justru malah nanti tensinya melonjak tinggi, nah nggak jadi divaksin nanti malahan begitu. Oke sahabat Elisa, itu tadi informasi yang bisa dibagikan seputar vaksin COVID-19 ini. Semoga dengan adanya informasi ini bisa kembali begitu ya, menekankan, bisa mengenalkan kembali kepada sahabat Elisa, apalagi untuk yang di luar sana belum paham terkait untuk virus COVID-19 ini, apalagi untuk vaksinnya. Nah, yang kemarin ragu sekarang harusnya udah lebih semangat lagi untuk nanti bisa segera mendapatkan vaksin begitu ya. Nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, supaya nanti harapannya semua masyarakat Indonesia bisa sehat, bisa kebal meskipun nggak 100% begitu ya terhadap virus COVID-19 ini. Kalau begitu terima kasih banyak untuk Pak Kris dan juga Dokter Ajar sama-sama Mas Daniel yang sudah berkenan untuk berbagi informasi di sore hari ini, dan juga untuk sahabat Elisa tetap menyatu di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station, cinta sejati tumbuh dalam keluargaku.